wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Alfiana Rahma dengan NIM 24108020106. Nah, jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah peradaban Islam. Selanjutnya langsung aja masuk ke materi. Jadi materi yang saya akan ambil di video kali ini adalah tentang peradaban Islam pada masa kenabian. Nah, jadi Islam di masa kenabian ini tuh dibagi menjadi dua periode, yaitu yang pertama itu periode Mekah dan yang kedua itu adalah periode Madinah. Nah, kita mulai masuk dulu dari yang periode Mekah. Nah, jadi di periode Mekah ini Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad ini tuh berasal dari bangsawan Bani Quraisy dan Bani Hashim. Nah, pada kelahiran Nabi Muhammad itu tuh banyak sekali masyarakat yang menyembah berhala. Pada masa itu mayoritas umat di bangsa Arab itu memiliki kepercayaan yang terpecah belah. Mereka itu membuat Tuhannya sendiri dan menyembah Tuhannya sendiri. Nah, jadi bangsa Arab itu tuh memiliki kebudayaan yang sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan. Jadi mereka itu suka membunuh, suka minum minuman keras, suka memakan bangkai, bahkan suka berkerang seperti itu. Nah, di sini Nabi Muhammad itu sangat menentang dengan semua kebudayaan itu. Lalu selama hidupnya itu Nabi Muhammad itu selama kejadian itu Nabi Muhammad itu sering menghabiskan waktu di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad itu lebih sering berdiam diri di Gua Hira untuk berdoa dan merenung tentang ciptaan Allah. Nah, pada saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun itu, beliau itu menikah dengan janda kaya raya, itu istrinya bernama Khadijah yang waktu itu sudah berumur 40 tahun. Selama bersama Khadijah ini tuh Nabi Muhammad juga sering sekali mengasingkan diri di Gua Hira. Nah, pada itu pun istrinya Khadijah itu juga mendukung kalau Nabi ke Gua Hira dengan membawakan bekal seperti itu. Nah, lalu tepat pada usia 40 tahun Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu yang pertama kalinya di Gua Hira, yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu pada tahun 17. Nah, wahyu pertama kali Nabi Muhammad ini tuh didapatkan melalui perantara malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Nah, keesokan harinya itu Nabi Muhammad ragu apakah ini tuh beneran wahyu dari Allah. Lalu istrinya Khadijah itu mengajak Rasulullah untuk menemui seseorang pendeta yang sangat terkenal, yaitu bernama Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini tuh meyakinkan bahwa ini tuh emang Nabi utusan Allah. Jadi Waraqah Naufal itu seorang pendeta Nasrani. Beliau berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nabi-nabi sebelummu. Seperti itu. Nah, lalu setelah kurang lebih 2 tahun, malaikat Jibril itu datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayat 1-7. Selanjutnya ada tahapan dakwah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu melakukan 3 tahap dakwah periode Mekah. Itu setelah diutus menjadi Rasul Allah, Nabi Muhammad itu tidak langsung menyebarkan dakwah secara terbuka, namun dilakukan pertama itu secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Setidaknya di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah dakwah dengan sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Nah, jadi metode dakwah yang dilakukan pertama kali Rasulullah ini adalah dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan mengajak orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat atau sahabatnya. Nah, jadi nanti orang-orang yang pertama kali masuk
Islam dari dakwah sembunyi-sembunyi ini tuh dijuluki dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang dijanjikan untuk masuk surga di akhirat kelak. Nah, orang yang pertama kali masuk Islam ini tuh salah satunya adalah istri Nabi Muhammad sendiri, yaitu Khadijah. Dan sedangkan yang laki-laki pertama kali masuk ke dalam Islam ini merupakan Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu mungkin masih sekitar berumur 10 tahun. Lalu ada Abu Bakar As-Siddiq, terus kemudian ada Zaid bin Harithah, dan masih banyak lagi. Nah, setelah melakukan dakwah secara diam-diam ini kurang lebih selama 3 tahun, ada salah satu tokoh yang menentang tentang ajaran Islam, yaitu bernama Abu Lahab. Yaitu tuh merupakan paman Nabi Muhammad, tapi dia itu juga menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang kedua ini ada dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini merupakan kakek dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini tuh berdakwah kepada kerabat-kerabat dekatnya, yaitu dari keturunan Abdul Muthalib. Nah, yang ketiga itu ada dakwah kepada semua orang setelah Wahyu Surat Al-Hijr ayat 94 itu diturunkan. Jadi ini tuh termasuk dakwah secara terang-terangan ya. Tetapi pada masa dakwah ini tuh masih banyak masyarakat yang sangat masif dan keras, karena ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini tuh sangat bertentangan dengan kebudayaan bangsa Arab, masyarakat Mekah tadi, seperti kayak minum-minuman keras, menyembah berhala, seperti itu. Jadi banyak sekali yang menentang dan menimbulkan cekcok antar masyarakat. Selanjutnya itu ada faktor mengapa kaum Quraisy ini tuh sangat menentang dakwah Nabi ya. Jadi di sini ada sekitar 5. Yang pertama itu karena para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang kedua itu mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang ketiga, takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung itu memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka, karena kalau masuk Islam kan otomatis gak ada yang akan membeli patung-patung seperti itu. Habis itu Nabi Muhammad itu menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Yang terakhir itu taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Selanjutnya ada tentangan kaum Quraisy. Itu ada yang pertama itu meminta Abu Thalib memilih di antara 2 pilihan. Yang pertama itu memerintahkan agar Nabi Muhammad berhenti dari dakwahnya, dan yang kedua itu menyerahkan Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy agar Nabi Muhammad itu tuh dibunuh. Nah, yang kedua itu budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Dan yang ketiga itu para pemimpin Quraisy menyuruh untuk menyiksa setiap anggota keluarga yang masuk Islam sampai dia kembali murtad lagi. Habis itu yang terakhir, tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Nah, yang selanjutnya ini tuh ada hijrah ke Habasyah. Jadi alasan mengapa Rasulullah melakukan hijrah ke Habasyah itu karena yang pertama itu kondisi di Mekah itu sudah sangat memburuk. Jadi Rasulullah itu memilih untuk hijrah atau dakwah ke Habasyah terlebih dahulu. Nah, Rasulullah itu memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah pertama itu diikuti sekitar 15 orang, yaitu 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Ini tuh dipimpin oleh Utsman bin Affan. Seperti itu. Jadi Rasulullah itu tetap berada di Mekah, tapi pengikutnya yang hijrah ke Habasyah. Mereka di sana itu selalu berada dalam lindungan Abu Thalib yang sangat disegani oleh kaum Quraisy di sana. Nah, habis itu juga ada pimpinan Ja'far bin Abi Thalib, itu diikuti oleh 81 orang, yaitu 80 pria dan 1 wanita. 1 wanitanya itu merupakan Ummu Habibah, yaitu putri dari Abu Sufyan. Itu ada wafatnya Abu Thalib dan
istrinya Nabi Muhammad yaitu Khadijah, yaitu pada tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib itu sebagai pelindung utama dari dakwah Nabi Muhammad itu meninggal dunia pada usia 87 tahun. Nah, 3 hari setelah Abu Thalib meninggal itu meninggal pula istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah dalam usia 65 tahun. Nah, setelah itu Nabi berdakwah di Thaif, dan ketika Nabi berdakwah di Thaif, Nabi Muhammad itu diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badan-badannya. Selanjutnya itu ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini sendiri itu merupakan peristiwa 2 perjalanan agung Nabi Muhammad dalam satu malam. Jadi Isra sendiri itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj itu merupakan perjalanan naik Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau ke langit ke-7. Nah, ini tuh terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, di tahun ke-11 kenabian ini tuh 6 orang dari suku Khazraj itu menemui Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Selanjutnya pada tahun ke-12 kenabian terdiri dari 10 orang suku Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita itu menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Dan ke tahun 13 kenabian sebanyak 73 orang dari Yasrib itu meminta ke Nabi Muhammad agar berkenan pindah ke Yasrib. Nah, selanjutnya ini ada periode Madinah, yaitu Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad itu mendirikan sebuah masjid pertama kalinya, yaitu Masjid Quba pada tanggal Jumat 12 Rabiul Awal atau tahun ke-13 kenabian. Nabi Muhammad meninggalkan Quba. Di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim, Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama kali dalam sejarah Islam. Selanjutnya itu ada membangun masyarakat Islam. Jadi setiap kabilah sebelum Islam datang itu mereka memilih tempat pertemuannya sendiri-sendiri. Nah, Nabi itu menginginkan agar seluruh umat Islam itu hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu dengan nama Baitullah. Nah, Nabi itu mempersaudarakan antara golongan muhajirin, yaitu muslim asal Makkah, dan kaum Ansor itu muslim asal Madinah. Nah, selanjutnya itu juga ada konstitusi Madinah. Jadi penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah ini tuh terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Nah, Nabi itu lalu mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Piagam Madinah. Nah, ini ada isi dari Konstitusi Madinah, yaitu semua kelompok yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa. Bila salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan orang Quraisy. Masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan dengan kelompok lain. Yang kelima, kewajiban penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, baik Yahudi, itu saling membantu moral dan material. Dan yang terakhir itu Nabi Muhammad dan pemimpin. Nabi Muhammad itu merupakan pemimpin seluruh penduduk Madinah, dan dia menyelesaikan masalah yang timbul antara kelompok. Selanjutnya ada Perang Badar. Perang Badar ini tuh terjadi karena ada ketegangan antara kaum muslim di Madinah dan kaum Quraisy di Mekah yang dipicu oleh upaya kaum muslim menyergap kafilah dagang Abu Sufyan sebagai balasan atas penyitaan harta mereka dan pengusiran dari Mekah. Nah, Perang Badar ini tuh terjadi di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau sekitar 624 Masehi. Di situ orang-orang Quraisy itu membawa pasukan sebanyak 1000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah, sementara umat Islam itu hanya 314. Nah, di sini tuh peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Di pihak Islam itu cuma gugur 14 orang, sedangkan di pihak kaum Quraisy itu gugur sebanyak 70 orang, termasuk Abu Jahal sebagai pemimpin perang. Nah, selanjutnya itu ada perang Uhud. Jadi penyebab terjadi perang Uhud itu adalah balas dendam kaum Quraisy Mekah atas kekalahan mereka di perang Badar. Jadi mereka itu
merasa terhina dan ingin membalas dendam atas terbunuhnya kerabat-kerabat mereka saat perang Badar, karena mereka itu ingin memulihkan kehormatan dan menghabisi kekuatan kaum muslimin yang dianggap mulai mengancam posisi kaum Quraisy Makkah tersebut. Nah, perang Uhud ini tuh terjadi pada tahun 3 Hijriah. Ini Abu Sufyan itu memobilisasi sebanyak 3.000 prajurit, sedangkan Nabi Muhammad itu membawa 1.000 orang. Nah, di situ ada orang munafik, orang Yahudi yang membelot, misalnya seperti Abdullah bin Ubay, seorang munafik dengan 300 orang Yahudi dan membelot. Nah, di sini 7 orang muslim gugur, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah, yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan oleh istri Abu Sufyan yaitu Hindun. Nah, selanjutnya itu ada perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi perang Ahzab ini tuh terjadi karena dendam dan hasutan dari suku Yahudi yaitu Bani Nasir yang terusir dari Mekah, yang kemudian bersatu dengan kaum kafir Quraisy dan suku-suku Arab lainnya untuk melakukan koalisi raksasa atau Ahzab yang disebut dengan tujuan itu menghancurkan Islam. Nah, ini tuh kaum Yahudi itu merasa marah dan sakit hati karena diusir dan berupaya membujuk kaum Quraisy untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Itu jadi asal mulanya karena dendam Bani Nazir itu. Nah, perang Ahzab ini tuh terjadi pada tahun 15 Hijriah di bulan Syawal. Nah, orang Quraisy ini tuh merupakan suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar, dan beberapa suku Arab lainnya itu berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan, sedangkan muslim itu hanya 3.000 prajurit muslim. Nah, yang selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini tuh merupakan upaya umat Islam untuk melakukan ibadah umroh ke Mekah dengan damai, namun masih dihalangi oleh kaum Quraisy yang memusuhi. Nah, hal ini tuh memicu ketegangan dan negosiasi yang akhirnya itu menghasilkan kesepakatan damai selama 10 tahun untuk meredakan konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini tuh terjadi pada tahun 6 Hijriah ketika ibadah haji itu udah disyariatkan. Jadi Nabi Muhammad di sini memimpin 1.000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh. Sebelum tiba di Mekah itu Nabi berkemah terlebih dahulu di Hudaybiyah. Nah, adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah itu sendiri, yang pertama itu kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Yang kedua, orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak oleh umat Islam. Yang ketiga, orang Islam yang ingin kembali ke Mekah atau murtad tidak boleh ditolak oleh orang Quraisy. Dan yang terakhir itu, gencatan senjata antara kedua belah pihak itu terjadi selama 10 tahun. Nah, tadi udah dibuat perjanjian seperti itu, tapi masih ada pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama itu ada tahun 8 Hijriah, Bani Quraisy itu membantu sekutunya Bani Bakr yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Yang kedua itu Nabi bersama 10.000 pasukan itu bertolak ke Mekah. Dan yang ketiga, Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi Abbas menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan yang terakhir, berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah berjumlah 360 itu dihancurkan. Selanjutnya itu ada Haji Wada. Haji Wada itu merupakan haji pertama dan yang terakhir Rasulullah. Jadi itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Nah, di sini ada beberapa khutbah Haji Wada, itu ada 1 sampai 10. Jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, jangan mengambil harta orang lain dengan batil, jangan riba dan menganiaya, jangan balas dendam dengan tebusan dosa, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut, perintah menjauhi dosa, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran, tegakkan persaudaraan dan persamaan antar manusia, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik, dan perintah harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan yang terakhir itu ada wafatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun di rumah istrinya yaitu Aisyah. Nah,
Abu Bakar itu tampil membacakan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 144 dan berpidato, "Wahai umat manusia, barang siapa yang memuja Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah wafat, dan barang siapa yang tetap memuja Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya." Mungkin cukup ini penjelasan dari saya tentang peradaban Islam di masa kenabian. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.